Shalom adik-adik. Adik-adik, tahu nggak? Berkatnya Tuhan itu melimpah loh di setiap hidup kita. Contohnya kita boleh bangun di pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat. Lalu kita bisa bertemu sama orang tua. Terus saat ini kita boleh beribadah bersama-sama adik-adik. Pertolongan itu semua, pertolongannya Tuhan di hidup kita. Iya bener loh Sel. Iya, yuk adik-adik kita mau sama-sama terima kasih sama Tuhan. Kita mau pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, terima kasih juga buat semua pertolongannya Tuhan di hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat melakukannya dengan hati yang tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahasa Yunita, Iya, Lasa. Bahasa Rindi loh pernah ikut lomba renang juara 1 pula. Hebat ya, Lasa Iya, ya. orang-orang bangga pada Bahasa Rindi. Kalau Bahasa Yunita, Kalau Lasa Yunita nggak pernah menang lomba, Lasa. Apa yang harus dibanggain? Lasa Yunita nggak istimewa, Lasa. nggak usah sedih loh Se. Meskipun loh Se Yunita ngomong kalau dirinya nggak istimewa, tapi Tuhan Yesus, kan kita punya Tuhan Yesus. Jadi kita miliknya Tuhan Yesus. Kita di mata Tuhan Yesus istimewa. Adik-adik juga ya, nggak perlu rasa sedih karena nggak istimewa. Tapi kita di mata Tuhan Yesus itu istimewa. Iya, yuk adik-adik kita mau sama-sama pujikan Ku Istimewa. Boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku tak siapa-siapa.
bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan di rekening gereja, atau bisa juga uangnya boleh disimpan, nanti kalau ibadahnya sudah dimulai boleh dimasukkan ke kantong persembahan. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama pujikan bawa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan boleh berkenan di hati-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh berguna di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan adik-adik, tapi sebelum itu yuk Lose ajak semua adik-adik untuk nyanyi Biarpun Gunung-gunung Beranjak.
Halo adik-adik, nah ketemu lagi sama Lose Sony ya. Wah, kalau ketemu sama Lose Sony berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Nah sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sehingga kami masih bisa beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan baik, supaya kami bisa melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, semua tanya nih, kira-kira adik-adik ini umur berapa ya rata-rata ya? Kalau Lose kira-kira sih mungkin dari antara 7 sampai umur 12 tahun adik-adik ya. Kan dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. Nah, tapi adik-adik di sini masih sekolah semua kan? Atau mungkin ada yang sudah kerja nih, bisa cari uang sendiri. Nah, kalau Lose percaya sih masih sekolah semua ya, sekolah dasar ya. Nah, tapi adik-adik percaya enggak ya kalau Lose bilang ada seorang anak yang kira-kira usianya masih 8 tahun tapi bisa jadi seorang raja adik-adik. Wah, hampir nggak mungkin ya. Dia kan masih sekolah, masih belum mengetahui banyak hal, tapi kok bisa jadi raja? Bagaimana nanti dia bisa mimpin rakyatnya adik-adik ya kira-kira ya? Tapi sungguh ada loh adik-adik di dalam Alkitab. Mau tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Raja Yosia. Nah, yuk kita sama-sama buka dulu di dalam 2 Raja-Raja pasal 22. 2 Raja-Raja pasal 22. Nah, kita bisa bacakan dulu ayat yang pertama sampai yang kedua. Bahwa siapa sih Raja Yosia itu? 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi benar kan Raja Yosia masih berumur 8 tahun, tapi dia sudah bisa jadi raja adik. Raja Yosia adalah anak dari Raja Amon. Raja Amon adalah ayahnya Raja Yosia. Sifatnya adik, Raja Amon dan Raja Yosia sangat berbalik. Raja Amon ayahnya adalah raja yang sangat jahat. Dia melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, sementara Raja Yosia adalah raja yang baik, raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti tertulis di Alkitab tadi. Nah, Raja Yosia menggantikan ayahnya ketika usia 8 tahun adik-adik. Nah, lalu Raja Yosia ini begitu mengasihi Tuhan adik-adik, sangat mencintai Tuhan. Nah, apa aja sih bukti kasih cinta Yosia kepada Allah? Nah, suatu hari adik-adik ketika setelah dia 18 tahun memimpin, dia menyuruh pembantu istimewanya untuk memberitahukan kepada imam-imam bahwa untuk mengumpulkan uang-uang yang telah diberikan untuk bait Allah. Jadi pada saat itu mungkin ada persembahan atau apa untuk bait Allah. Nah, seluruh imam suruh mengumpulkan uangnya. Ketika mereka sudah mengumpulkan uangnya, Yosia menyuruh imam-imam itu untuk membersihkan bait Allah. Jadi, kenapa ya dibersihkan? Karena pada saat itu bait Allah tidak terawat adik-adik. Raja-raja sebelumnya tidak ada yang peduli dengan bait Allah. Kondisinya sangat kotor dan begitu kacau. Jadi Yosia melihat adik-adik bahwa bait Allah ini, wah, kita harus membersihkan
bait Allah ini. Ayo, sekarang semua kumpulkan uang yang diberikan untuk bait Allah, lalu bersihkan semua bait Allah. Wah, akhirnya Raja Yosia menyuruh imam-imam itu membersihkan bait Allah. Nah, ketika imam itu ada seorang imam membersihkan bait Allah, dia menemukan suatu gulungan, adik-adik, gulungan kitab Allah. Nah, lalu imam itu memberikan kepada pembantu istimewanya Raja Yosia. Lalu pembantu istimewa Raja Yosia membacakan kitab gulungan itu, adik-adik. Mau tahu isinya? Nah, isinya itu ada di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 16 sampai 17. Ini ada di sini. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Wah, adik-adik, Raja Yosia sangat sedih ketika mendengarkan kitab itu. Dia merasa bahwa, aduh, kenapa ya kok Tuhan marah, adik-adik? Kenapa ya kok Tuhan ini ingin mendatangkan malapetaka atas rakyatku? Wah, rakyatku ini berbuat salah. Rakyatku ini pasti melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Makanya Tuhan marah. Tuhan mengingatkan bahwa dia akan memberikan malapetaka itu. Raja Yosia bersedih. Raja Yosia murung, adik-adik. Lalu Raja Yosia menyuruh para imamnya untuk mencari petunjuk Allah. Apa yang harus kita lakukan ya supaya Tuhan ini nggak marah? Dia nggak pingin rakyatnya, nggak pingin Yerusalem itu dihancurkan Tuhan. Dia menyuruh imam itu, lalu imam itu menemukan lagi adik-adik gulungan yang berisi petunjuk Allah. Wah, apa ya kira-kira petunjuknya? Kita sama-sama baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-18 hingga 20, adik-adik. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Wah, adik-adik, ketika Raja Yosia bersedih, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya, Tuhan memberikan petunjuk bahwa Tuhan akan mendatangkan damai. Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel, adik-adik. Wah, langsung seketika Yosia inisiatif. Yosia ingat, dia mengumpulkan semua rakyatnya, mengumpulkan semua bangsanya, lalu dia menyuruh untuk membacakan gulungan kitab itu. Semua rakyatnya ini mendengar, adik-adik, gulungan kitab itu, dan mereka berkata bahwa mereka akan menaati firman Tuhan, adik-adik. Wah, luar biasa ya. Raja Yosia tidak hanya dia sendirian loh yang mengasihi Allah, dia juga mengajak seluruh rakyatnya untuk mengasihi Allah, adik-adik. Begitu besar kasihnya kepada Allah dan juga rakyatnya. Raja Yosia ini sangat mengasihi Allah, jadi dia juga mempercayai dan dia menaati seluruh perintah Allah. Nah, adik-adik, kita semua di sini mungkin rata-rata masih kecil, adik-adik ya.
masih umur ya 7 sampai 12 itu tadi. Nah, tapi adik-adik, bukan berarti kita nggak bisa mengasihi Allah, bukan berarti kita tidak bisa menaati perintah Allah, bukan berarti kita tidak bisa mempercayai Allah, adik-adik. Mungkin kita masih kecil, kita nggak bisa jadi raja seperti Raja Yosia, sulit adik-adik. Tapi kita tetap bisa loh mengasihi Allah. Apa sih contohnya? Yang pertama nih, kalian kan di rumah, membantu papa mama di rumah, bersih-bersih, mungkin ada yang cuci piring, menyiram tanaman, menyapu, ngepel, atau apapun. Pokoknya membantu orang tua di rumah supaya rumahnya tetap bersih, adik-adik. Yang kedua, selalu berdoa setiap saat. Ketika bangun pagi, berdoa saat teduh. Ketika mau makan, berdoa. Ketika mau tidur juga berdoa, adik-adik. Yang ketiga nih contohnya, belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, mengetahui isi-isi firman Tuhan, adik-adik. Nah, itu salah satunya bagaimana kita bisa mengasihi Allah. Kita nggak perlu mungkin seperti di Raja Yosia yang membersihkan gereja, yang kita bukan seperti Raja Yosia, tetapi kita harus mempunyai sifat seperti Raja Yosia, adik-adik. Nah, jadilah seperti Raja Yosia yang selalu mengasihi Allah, yang selalu mempercayai Allah dan menaati perintah-perintahnya, adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan dari Dosen Sony. Sekarang yuk kita siapkan buku catatan mingguan kita dan alat tulis. Kita akan mencatat mingguan. Silakan. Oke, sudah selesai semuanya. Sekarang yuk kita sama-sama berdoa, kita menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman yang baik kepada kami. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa seperti Raja Yosia yang begitu mengasihi Allah, yang begitu baik kepada sesama, yang mempercayai dan juga menaati perintah-perintah Allah. Kiranya kami semua yang tetap di rumah masih bisa mengasihi Allah, masih bisa beribadah, dan masih bisa mengasihi Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat akan perintah Tuhan. Dan jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Nah, adik-adik, sebelum itu kita mau pujikan, sama-sama pujikan Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.